Tidak bisa dipungkiri, di tengah perang Rusia-Ukraina, negara-negara anggota NATO tampak selalu berpikir ulang untuk mengirim pasukan-pasukan ke Ukraina. Dan bahkan banyak analis berspekulasi di balik ketakutan NATO mengirim pasukan serta rudal jelajah ke Ukraina. Hal itu juga diungkapkan oleh Laksmana Robbaur, Kepala Komite Militer Blok Pimpinan Amerika Serikat, yang kami kutip pada 12 November 2024. Jika pasukan NATO sudah akan berada di Ukraina untuk melawan pasukan Rusia, jika bukan karena persenjataan senjata nuklir Rusia. Selain itu, dengan semakin dekatnya hubungan militer Rusia dengan Korea Utara, juga tampak membuat Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO semakin khawatir. Pasalnya Rusia dan Korea Utara telah menekankan kerjasama fakta pertahanan militer yang semakin memperkuat posisi kedua negara dengan kekuatan nuklir untuk menghadapi Ukraina ataupun negara anggota NATO. Tidak hanya itu, sebab usai Korea Utara mendeklarasikan dukungannya untuk Rusia dan siap memberikan dukungan militer sampai Rusia menang di medan peperangan Rusia-Ukraina, kini membuat NATO semakin khawatir dengan perang di wilayah perbatasan kedua negara yang terus berkobar. Hal itu sebagaimana yang telah diungkapkan Badan Intelijen Militer Ukraina, yang mengungkapkan bahwa persenjataan tentara Korea Utara yang dikirim ke Rusia ke perbatasan Ukraina kini terus meningkat. Sementara dalam laporan terbaru intelijen Ukraina, ia menyebut bahwa Rusia mengirim lebih dari 7.000 tentara Korea Utara dari Primorsky Krai ke perbatasan Rusia dengan Ukraina, di mana jumlah tersebut nyaris sesuai dengan yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Selain itu, menurut Badan Intelijen Ukraina, tentara Korea Utara yang dikirim ke perbatasan Rusia dilengkapi dengan persenjataan infanteri. Misalkan seperti dilengkapi dengan mortar 60 mm, senjata AK-12, senjata mesin, senjata sniper, rudal berpemandu anti-tank Phoenix, dan peluncur granat anti-tank genggam. Selain dilengkapi sistem persenjataan untuk berperang dengan Ukraina, pasukan Korea Utara juga dibekali peralatan penglihatan malam, pencitraan termal, pemandangan kolimator, dan teropong. Seperti yang kita ketahui, pasca perang Rusia-Ukraina untuk yang pertama kalinya, pasukan Korea Utara dilaporkan telah mengirim puluhan ribu pasukan yang kini memasuki medan peperangan dan menghadapi tentara Ukraina secara langsung di wilayah pendudukan Kursk Rusia. Menurut laporan New York Times pada 13 November 2024, merujuk pada sumber keamanan Ukraina yang menyebut pertempuran terbatas antara Korea Utara dengan pasukan Ukraina diduga hanya dilakukan untuk mengetes kemampuan garis pertahanan Kiev. Pengerahan pasukan Korea Utara ke garis depan pertahanan Rusia untuk berperang dengan pasukan Ukraina ini menjadi langkah terbaru Rusia dalam memperkuat posisinya di medan pertempuran dengan bantuan dari salah satu sekutu internasionalnya. Sementara di sisi lain, jika kita melihat dari segi historis, semakin kuatnya dukungan militer kedua negara ini di medan peperangan Ukraina tentunya bukan tanpa alasan, sebab kedua negara memang memiliki hubungan dan kerjasama militer yang kuat melalui perjanjian atau fakta pertahanan bersama. Dokumen perjanjian kerjasama fakta pertahanan militer Rusia dan Korea Utara tersebut telah dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana Vladimir Putin telah menyerahkan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Korea Utara ke parlemen untuk diratifikasi. Dan perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pyongyang pada 19 Juni 2024 lalu. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua negara akan terus menjaga dan mengembangkan hubungan kemitraan strategis yang komprehensif secara permanen, dengan memperhatikan undang-undang nasional dan kewajiban internasional masing-masing. Adapun hubungan Rusia dan Korea Utara tersebut didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan negara dan integritas wilayah.
non-intervensi dalam urusan dalam negeri, kesetaraan, serta prinsip-prinsip hukum internasional lainnya yang mengatur hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Selain itu, perjanjian antara Rusia dan Korea Utara juga menyatakan jika terjadi ancaman nyata dari tindakan agresi bersenjata terhadap salah satu pihak, kedua negara akan segera mengaktifkan seluruh konsultasi bilateral guna menyelaraskan posisi dan menyepakati tindakan praktis yang mungkin dilakukan untuk membantu satu sama lain untuk menghilangkan ancaman tersebut. Hal itu menggambarkan jika salah satu pihak diserang oleh satu atau lebih negara dan terlibat dalam keadaan perang, pihak lainnya akan segera memberikan bantuan militer dan bentuk dukungan lain yang tersedia sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan Undang-Undang Federasi Rusia serta Korea Utara. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 13 November, selain perang Rusia-Ukraina, situasi antara negara aliansi Barat dan Rusia juga kini kian semakin memanas. Ketegangan ini merupakan bagian dari dampak perang Rusia-Ukraina dan rencana negara-negara aliansi NATO yang akan mempersenjatai Ukraina dengan rudal balistik jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia lebih jauh lagi. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin yang menanggapi rencana Barat untuk menyuplai senjata jarak jauh terhadap militer Ukraina ditanggapi dalam peluncuran latihan rudal nuklir sebagai bentuk protes dan peringatan keras yang akan memancing perang regional yang semakin luas di wilayah Eropa. Hal itu terlihat di saat Amerika Serikat dan Inggris berencana menyuplai sistem persenjataan rudal jarak jauh untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin selalu menampilkan peluncuran rudal nuklir dalam simulasi serangan balasan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat atas Ukraina. Sementara di sisi lain, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan, Menteri Pertahanan Andrei Belosov menyampaikan pada Vladimir Putin bahwa tujuan latihan nuklir dari ketiga matra tersebut adalah untuk melatih melancarkan serangan nuklir besar-besaran oleh pasukan ofensif strategis sebagai respon terhadap serangan nuklir oleh musuh. Dalam latihan militer terbesar Rusia tersebut melibatkan 3 serangkaian nuklir Rusia yang terdiri dari rudal yang diluncurkan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk memaksimalkan serangan presisi mereka pada target sasaran musuh Rusia. Dalam latihan militer peluncuran rudal nuklir Rusia ini dilakukan dari ketiga unsur tempurnya, di mana Rusia meluncurkan rudal nuklir Yars berbasis darat. Kemudian rudal balistik Sineva dan Bolapah ditembakkan dari kapal selam, serta rudal jelajah diluncurkan dari pesawat pembom strategis sebagaimana yang telah disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia. Latihan peluncuran rudal nuklir Rusia tersebut berlangsung pada saat kritis dalam perang Rusia-Ukraina. Setelah berminggu-minggu Rusia memberi sinyal kepada Barat bahwa Moskow akan menanggapi jika Amerika Serikat dan sekutunya mengizinkan Kiev menembakkan rudal jarak jauh ke dalam wilayah Rusia. Sementara adapun latihan militer terbesar Rusia yang melibatkan 3 matra ini dianggap sebagai bagian dari latihan militer pada 18 Oktober di wilayah Tepar, barat laut Moskow yang melibatkan pergerakan lapangan oleh unit yang dilengkapi rudal balistik antar benua Yars yang mampu menyerang kota-kota Amerika Serikat. Sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina ini, Vladimir Putin memang telah mengirim serangkaian sinyal tajam ke Barat dan mengubah sikap Rusia terhadap perjanjian nuklir utama dan mengumumkan penyebaran rudal nuklir taktis ke negara Belarus yang merupakan aliansi utama Rusia.